kita harus menentukan goalnya ya di nursing proses itu. Menentukan tujuan ya. Dan harus ada prioritize berdasarkan prioritas. Dan lagi-lagi ASCAP itu, nursing proses itu selalu dinamis. Artinya ketika masalah satu selesai, ya sudah bisa berubah-ubah nanti diagnosa keperawatannya ya. Ada juga nanti tetap gitu. Contohnya kalau Anda kemarin sudah mengikuti mencoba membuat nursing care atau asuhan keperawatan melalui nursing proses tentang kasus individu yang mungkin di kelas A1, A2, dan A3 itu terlihat di situ beberapa kasus dari pengkajian hingga evaluasi. Contoh, kalau Anda mengangkat diagnosa hipertermi. Hipertermi itu kan tentu ada data objektif dan data subjektif, suhunya tinggi ya. Ketika kita sudah menentukan diagnosa keperawatan hipertermi, tentu di kolom tujuan atau goals kita sudah men-set tujuan kita apa, harapan kita apa terhadap hipertermi ini. Tentu kita merencanakannya di sana setelah dilakukan asuhan keperawatan 1 kali 8 jam, maka masalah hipertermi teratasi dengan kriteria hasil ya. Dan itu nanti masuk ke apa kriteria hasil kita. Tentu harapan kita suhunya kembali normal kan gitu ya, menjadi 37. Yang tadinya suhunya di 39, harapan kita ya suhunya normal kan gitu, itu tujuan. Makanya dia katakan di situ goal directed. Jadi dynamic di sini artinya ketika kita sudah melakukan tindakan, kan kita merencanakan intervensi ya. Intervensi itu Anda melihat buku Siki. Dan setelah ada Siki rencana, kalian melakukannya, diimplementasi. Di implementasi itu udah ada data, misalnya hipertermi tadi diagnosa keperawatannya, masuk ke intervensinya itu adalah contohnya mengobservasi atau memantau suhu tubuh atau pantau suhu tubuh itu diintervensi. Tentu di implementasi Anda sudah mengatakan memantau suhu tubuh dan suhu tubuhnya berapa. Tentu di situ suhu tubuhnya 39 derajat Celcius, itu hasil. Nah, setelah itu apalagi sih tindakan kita? Misalnya menganjurkan klien banyak minum air putih, menganjurkan klien menggunakan pakaian yang tipis supaya penguapan tubuhnya tidak terhalangi, supaya proses evaporasi terjadi ya. Itu semua adalah intervensi dan implementasi. Dan nanti masuk ke evaluasi. Evaluasinya itu ketika sudah kita lakukan semua tindakan yang kita lakukan tadi, misalnya mengukur suhu tubuh, menyuruh klien untuk minum banyak, membuka baju atau memberikan baju pasien yang tipis, dan bahkan kolaborasinya memberikan obat antipiretik, which is paracetamol ya. Berapa miligram misalnya kalau dewasa ya tentu 500 miligram per berapa jam kan gitu ya. Dan kita lihat di evaluasinya sudah tercapai, misalnya suhu tubuhnya itu sudah menjadi 37. Kan kita ukur lagi ya, setelah kita lakukan tadi, beberapa jam kemudian kita ukur, suhu tubuhnya sudah turun menjadi 37. Nah, ketika sudah suhu tubuhnya turun, maka di asesmen kita atau di analisis kita adalah masalah sudah teratasi, kan gitu ya. Nah, makanya plannya apa? Plannya dihentikan intervensi. Nah, itu artinya masalah tersebut sudah teratasi, itu sudah dinamis. Bisa juga nanti masalahnya tidak teratasi. Jadi itu berubah-berubah terus. Ya, itu maknanya dinamis. Oke. Lanjut ke, terlihat nggak PPT Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Lanjut ke keterampilan yang harus dimiliki seorang perawat. Ini ada interpersonal, teknikal, intelektual. Nanti kalau komponen dari interpersonal ini apa? Seseorang dikatakan memiliki keterampilan skill yang interpersonal itu dilihat itu dari afektif. Contohnya tadi apa? Komunikasi kamu. Afektif itu selain komunikasi, the way ekspresi wajahmu benar-benar tulus tidak memberikan caring itu. Matamu tajam enggak? Mulutmu ngedumel enggak? Hatimu ngedumel enggak melakukannya? Itu interpersonal. Ya. Ngelihat
Apa kamu betul-betul interest caring? Rasa ibamu ada enggak? Itu yang interpersonal. Kepercayaanmu terhadap tindakan yang kamu lakukan itu ada enggak? Artinya kita harus percaya bahwasanya tindakan yang kita berikan tadi, misalnya mengurangi suhu tubuh itu harus kita yakin bahwasanya insya Allah ini nanti akan turun demamnya. Itu rasa percaya diri kamu terhadap tindakan yang sedang Anda lakukan. Nah, ingat ini mengutamakan klien sebagai individu yang unik. Unik itu artinya si A sama si B sama si C itu berbeda-beda. Dari kalian misalnya yang 160 students, you are unique, you will be different. Ada yang apa namanya? Ada yang halus, ada yang gerabsak gerusuk, ada yang macam-macam itu kan itu unik. Nah, pasien juga seperti itu. Nah, unik di sini kebutuhan pasien kadang-kadang nanti toleransi pasien itu akan berbeda-beda. Beda nanti respon tubuhnya itu terhadap tindakan yang kita beri itu harus kita sadari. Itu artinya keterampilan atau skill interpersonal. Nah, kita yang kedua teknikal. Kalau dikatakan teknikal ini psikomotor Anda. Psikomotor artinya uh, kemampuan Anda untuk memberikan tindakan tadi. Misalnya mengukur suhu. Bisa nggak Anda? Di mana yang Anda lakukan mengukur suhu? Apakah itu by axilla? Ya, axilla itu apa ya? Axilla itu adalah adalah apa? Di ketiak ya. Yang Anda di ampit atau di ketiak. Apakah Anda mengukur suhunya by oral? Itu semua psikomotor. Dan Anda bagaimana Anda melakukan misalnya tadi memberikan kompres bukan kompres dingin ya, kompres air biasa untuk menurunkannya. Itu semua psikomotor. Bagaimana Anda bisa melakukan tindakan tersebut, memilih alat-alat, melaksanakan prosedur itu teknikal. Ya, itu di nursing proses ada. Ya. Nah, intelektual di sini kognitif. Kognitif kamu apa yang dilihat di sini? Jadi ada kognitif ini ada problem solving, pemikiran kritis dan membuat keputusan. Ya. Yuniar Selviana ngoceh sama siapa tuh? Ngobrol sama siapa? Nggak dengerin ya suara ibu? dengar Ibu. Ini semua nanti ada ini ya, di interpersonal itu apa, teknikal itu apa, intelektual itu apa. Di situ juga akan ada. Tolong dipelajari sampai paham. Nah, ini kenapa sih penting proses keperawatan? Dari sini juga ada. Untuk menjaga kualitas asuhan klien. Ingat tadi asuhan itu nursing care ya, klien atau pasien ya. Ini untuk klien, ada kelanjutan kontinuitas asuhan, akan mempengaruhi cost efisiensi. Artinya itu bisa lebih menghemat biaya. Ya, partisipasi dengan klien dalam asuhan kesehatan secara mandiri dan juga kolaborasi. Dan tentu dengan adanya nanti pasien itu akan puas dengan kita menggunakan nursing proses ini. Ya, bagaimana dengan perawat atau profesionalismenya berkembang, terutama buat perawat dan juga memberikan tanggung jawab. Ini juga ada ya. Oke, berarti ini ininya pentingnya. Artinya buat apa sih proses keperawatan itu keuntungannya? Pasti ada kualitas kalau klien dia kualitas asuhan klien meningkat ya. Kalau ke perawat apa? Profesionalisme berkembang ya. Nah, teori-teori yang melandasi proses keperawatan kayaknya sepertinya kalau nggak ada satu soal dari sini teori apa aja ya. Dan ini langkah-langkah ini harus Anda hafal ya. Hafal dan diingat, dipahami. Pertama di assessment. Jadi ini komponen dari apa? Dari nursing process. Runutannya ini harus Anda tahu. Assessment. Pertama, assessment itu apa ya bahasa Indonesianya? Pengkajian. Ya, assessment itu pengkajian. Yang kedua masuk ke langkah apa? Diagnosis. Di pengkajian ini nanti ada pengumpulan data ya, collecting data and organized data. Ya, kan kalian mengkaji, mengumpulkan data-data kan di pengkajian. Makanya ada data subjektif dan data objektif. Nah, sumber-sumber data kan ada ya, ada data primer, ada data sekunder. Nah, itu nanti Anda akan ingat di sini apa yang disebut dengan data primer, apa yang disebut data sekunder. Diambil dari mana data sekunder? Sumbernya siapa? Ya.
Nah, collecting data, apa yang disebut dengan data subjektif, apa yang disebut dengan data objektif. Nah, langkah kedua diagnosis, langkah ketiga planning, planning ini sama dengan intervensi ya, perencanaan. Ya, ingat, planning adalah sama dengan intervensi. Dari segi intervensi atau goal. Jadi ada assessment, diagnosis, goals, intervensi, baru implementasi, baru evaluasi, ya. Itu langkah-langkahnya. Jangan kamu loncat-loncat nanti dari mana ke mana ya. Itu ada urutannya nanti Ibu ini kan. Ingat lagi kalau misalnya seperti yang Ibu katakan tadi hipertermi, kita angkat diagnosa keperawatannya hipertermi. Tentu kalau evaluasimu nanti sudah berhasil, tindakanmu sudah berhasil, maka evaluasi kamu artinya berhasil dan intervensimu dihentikan. Tapi kalau di hasil evaluasi kamu belum berhasil atau suhunya belum turun, kamu akan kaji ulang lagi. Kaji ulang, kenapa sih nggak turun-turun? Kayak gitu ya. Itu artinya dia mutar-mutar terus ini pekerjaan, sehingga nanti masalah itu bisa teratasi sampai tuntas atau juga sampai mana kemampuan si pasien itu mampu tubuhnya berespon terhadap tindakan yang kita berikan. Ya, oke. Ini step assessment, Ibu udah bahas tadi. Step assessment itu langkah pertama, tipe data ada di sini, atau objektif, subjektif. Ingat, kalau objektif data itu ini kata kuncinya ya, data yang dapat diukur, measurable. Measurable, jadi ada alat ukurnya. Itu data objektif. Kalau data subjektif itu hanya informasi dari klien sendiri ataupun dari keluarga klien yang berupa apa itu nanti symptoms, ya. Yang dikeluhkan, misalnya klien mengeluh sakit kepala, klien mengeluh nyeri abdomen, klien mengeluh kakinya tidak bisa digerakkan sebelah, klien mengeluh pusing, klien mengeluh, itu semua data subjektif. Ya. Nah, ini ada sources of data, primer, source client, ini ada ini nanti ya, jangan lupa untuk belajar. Ini step-stepnya on the nursing process. Type of assessment, ada berapa? Ada 3, database assessment, focus assessment, dan evaluasi assessment nanti ya. Oke, ini jawabannya ini apa kemarin? Client. Which of the following is primary source of information? Oke. Clients, alright. Karena apa yang diminta? Primary. Primary. Terus sekunder apa? Client's family, Client's medical family. record, test result. Okay, test result. Okay. There will be questions like that. Okay. But a little bit, I modify a little bit. Okay. Jadi nanti ingat kalau pilihannya itu, bentuk-bentuknya itu bulat-bulat, berarti itu pilih salah satu. Satu saja. Tapi kalau kotak-kotak nanti ininya, itu lebih dari satu jawabannya. Oke. Steps of nursing process ini tetap masih assessment, organization involving. Ini tadi yang kita katakan mengclustering data ya, mengelompokkan data ya. Data objektif, data subjektif. Udah Ibu jelaskan tadi, ini juga ada sampai ke pengkajian. Ini semua pengkajian tadi yang di atas ya, masuk ke diagnosa. Diagnosa ini adalah second step of nursing process, langkah kedua. Ini menentukan apa ya, masalah yang terdapat atau yang kita bisa angkat dari data-data yang kita sudah ambil dari pasien. Ya. Nursing diagnosis adalah health issue that can be prevented, reduced, resolved, or enhanced through independent nursing process. Ya. Nanti akan kita lihat, Anda harus tahu juga ya, sign and symptoms. Ini tadi menjelaskan ya, di sini ada kalau sign itu adalah data-data objektif ya, can be measured. Ya. Yang harus objektif, dia ada alat ukurnya. Makanya kemarin ketika Anda mengelompokkan data objektif itu, misalnya tanda-tanda vital atau vital signs, semua itu data objektif, dan hasil-hasil laboratorium itu data objektif, dan juga apa namanya, hasil-hasil pemeriksaan X-ray. X-ray itu bisa CT scan, bisa USG, bisa
macam-macam, MRI, ada ERCP, macam-macam itu pemeriksaan. Itu artinya ada alat ukurnya, ada yang mengukur, ya. Dan satu lagi, kalau rasa nyeri itu data apa ya? Subjective. Oke, data subjektif. Nah, kalau ada skala nyerinya, Objective. no. Walaupun itu ada skala nyerinya, itu tetap data subjektif. Oke? Itu kan skala nyerinya itu kita tetap dari pasien yang kita dapatkan, keluhan si pasien kan? Karena nanti belum tentu sama rasa nyeri di si A, si B, sama si C. Cuman kita convert dia, kita konversikan dia, kita rubah dia menjadi angka. Makanya dia nongol menjadi seperti apa namanya, ada angka di sana. Tetapi pada dasarnya dia tetap data subjektif. Oke? Ingat ya. Jadi walaupun ada skala nyerinya di sana 4, itu perbedaannya. Tetap dia data subjektif. Paham? Ngerti kah? Paham, Bu. Oke, lanjut. Nah, nursing diagnosis. Ini kayaknya masih ini ya. Kita masuk ke nursing diagnosis saja. Sampai nursing diagnosis enggak ini? Oke, iya kayaknya. Apa ada khusus ya? Kayaknya ada khusus. Ada ya PPT Ibu ya yang khusus nursing diagnosis. Coba Ibu lihat. Ada, bentar. Bu. Karena Oke, ada pertanyaan terkait dengan ini, terkait dengan pengkajian. Pengkajian gampang lah. Ada yang tidak dimengerti dengan pengkajian? Biar kita lanjut ke mana namanya, nursing diagnosis. Dari saya tidak ada, Bu. Oke, thank you. Yang lain, anyone? Dari saya tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Bagus. Baru kita lanjut lah ya. Jadi harapannya kalian nilainya bagus ya. Ibu, I don't want you get your low score. I want you get a good score. Ya. Skor yang bagus, tapi jangan hanya lewat-lewat ujian saja. Something left in your brain, itu Ibu mau. Ya. Jadi jangan nilainya bagus hanya saat ujian, pada saat ngerjakan kasus dia tidak tahu. Pada saat ke pasien dia tidak tahu, itu tidak mau. Ibu tidak mau seperti itu ya. Oke. Apakah PPT Ibu sudah berganti? Belum ya? Belum. Oh, kacau ini. How to... Oke, stop screen. Stop share. Mari kita share lagi yang lain. Nah, kita kalau tidak ada di pertanyaan di itu, kita lanjut dengan ini nih, diagnosis. Sudah terlihat tidak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ingat lagi, ini adalah learning objective dari ini. I don't have to, ini udah kita bahas ini kemarin, nursing diagnosis. Oke. Ingat, jangan lupa. Ini yang ada ya. Apa sih yang disebut dengan definisi, pengertian dari nursing diagnosis atau diagnosa keperawatan? Ya. Kuncinya adalah penilaian klinis tentang respon individu. That is the keyword. Ini adalah kunci dari diagnosa keperawatan. Jadi, kalau kita kemarin membahas kan ada diagnosa medis dan ada diagnosa keperawatan. Kalau diagnosa medis punya siapa ya? Punya dokter. Oke, punya dokter ya. Itu punya dokter. Kalau diagnosa keperawatan punya siapa? Punya perawat. Perawat, Bu. Ada berapa ya jumlah diagnosa keperawatan? 3. Ada berapa? Anda punya buku SDKI kan? Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia. Ada kan? Punya, Ibu. Coba lihat, coba hitung di situ berapa jumlah diagnosa keperawatan. Itu semua diagnosa keperawatan ya. Sama dengan di Nanda. Nanda itu diagnosa keperawatan semua itu. Banyak sekali itu ya. Kalau nggak salah
300-an apa, Pak? Coba nanti kita lihat. Berapa? 300 berapa tuh? 317. Tuh. Jadi segitu banyaknya diagnosa keperawatan itu. 317. Thank you. 317 itu jumlahnya. Ya. Itu diagnosa keperawatan. Diagnosa medis juga banyak sekali. Kita tidak menghitung itu karena kita tidak dokter ya, kita perawat. Jadi diagnosa medis itu contohnya apa aja ya? Diagnosa medis. Tumor paru. Tumor paru, apalagi? Thank you, Stroke. Dinda. Stroke, apalagi? Gastroenteritis, hipertensi, kanker, tipoid. banyak itu ya, tipoid, DHF, diabetes, banyak sekali itu ya. Jadi kita harus tahu diagnosa medis dan diagnosa perawat itu apa sih bedanya, gitu ya. Nah, kalau dokter menegakkan diagnosanya itu berdasarkan apa ya? Kemarin udah kita bahas itu. Berdasarkan apa yang mereka menegakkan diagnosa? Hasil lab, Bu. Thank you. Hasil laboratorium dan X-ray, pemeriksaan-pemeriksaan lainnya ya. Kalau kita menegakkan diagnosa keperawatan kita itu berdasarkan apa? Keluhan pasien. Selain keluhan pasien, dokter juga menegakkan itu dari keluhan pasien. Dari apa? Dari data dari dokter. No, ini yang dimerahin ini apa ini? Dimerah-merahin ini. Respon. Tuh ya. Berdasarkan respon individu terhadap penyakitnya. Paham? Karena individu itu kan unik tadi ya, berbeda-beda kan? Jadi itu yang kita lihat yang menjadi rujukan perawat menegakkan diagnosa atau membedakan diagnosa medis dan diagnosa keperawatan itu ya. Tentang respon individu dan menggambarkan respon manusia. Individu itu manusia kan? Individu atau kelompok. Nah, jadi di sini diagnosa keperawatan definisi itu adalah penilaian klinis tentang respon individu, keluarga atau komunitas terhadap masalah kesehatannya. Responnya terhadap apa? Terhadap masalah kesehatannya. Ya, contohnya tadi diagnosa keperawatan kita itu suhunya tinggi, hipertermi. Pasti respon tubuhnya yang kita lihat. Pasien itu terlihat apa? Lelah, terlihat capek kan gitu ya. Dari situ kita lihat. Ya. Oke. Sama dengan diagnosa-diagnosa lain. Jadi itu yang membedakan diagnosa keperawatan dengan diagnosa medis. Oke, ini kata kuncinya. Kalau Anda ditanya, apa sih perbedaan diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan? Kalau diagnosa medis itu ditegakkan berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium dan juga tentu keluhan pasien dan juga pemeriksaan-pemeriksaan X-ray. Ya, makanya kadang-kadang kita kan kalau didiagnosa misalnya a doctor mendiagnosa saudara kita misalnya kanker, padahal kita belum dilakukan pemeriksaan apapun, it's not the good, belum confirm itu. Jadi kadang-kadang di diagnosa medis itu masih ada DS, diagnosa sementara atau inquiry atau masih query, pertanyaan ya. Jadi oleh sebab itu kadang kita juga bisa melihat atau melakukan second opinion. Second opinion artinya kita cari dulu opini kedua, ya. Nah, setelah itu kalau ini keperawatan, diagnosa keperawatan tentu itu masuk ke melihat respon si pasien. Oke, jelas ya perbedaan diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan? Jelas, Bu. Oke, lanjut. Ini kalau kita menegakkan diagnosa keperawatan itu kemana kita rujuk ya? Nanda. Nanda dan? Anda dan DKI. Yes. Jadi itu tadi kalian kan belum pintar ya. Namanya juga kita mahasiswa ibu aja yang sudah berpuluh-puluh tahun sudah perawat. Ibu tidak hafal itu semua diagnosa keperawatan itu. Nah, oleh sebab itu kita buka buku itu, ya. Nanda dan SDKI itu, ya. Oke. Nah, nursing diagnosis fokus on a patient actual or potential ya. Ingat nggak kemarin ada berapa jenis diagnosa keperawatan? 3.
3. Apa aja? Aktual, resiko, promosi kesehatan. Oke, good. Baik. Nah, komponennya ada 3 ya. Problem, etiologi, dan simptom. Makanya diagnosa keperawatan itu disebut dengan PES ya. Problem, etiologi, dan simptom. Nanti di soal itu Ibu akan membuat satu komplit diagnosa keperawatan. Anda harus mengenali yang mana problem, yang mana etiologi, yang mana simptom ya. Itu tolong dipelajari ulang. Ada juga nanti kalau di ini related factor ini yang berkaitan dengan ya. Oke. Ini ada 3 tadi ya. Ada aktual, ada resiko, dan ada wellness ya. Apa perbedaan aktual dengan resiko atau potensial ya? Siapa yang bisa jawab? Itu ada nanti soal ujiannya. Kalau aktual itu yang saat ini, yang saat dikaji. Oke, yang saat ini yang betul-betul sudah apa? Sudah ada apa? Yang sudah terjadi, Bu. Ya, yang sudah terjadi dan harus ada apanya? Datanya, Bu. Data dan bukti. Betul. Contohnya apa tadi? Kalau si pasien, Hipertermi. si pasien itu kita bisa nggak ada resiko hipertermi, nggak ada. Ya, jadi karena dia pasien itu udah nyata-nyata demam, suhunya udah 39 atau 3 atau 40, ya udah nyata itu udah aktual. Ya, yang lainnya apa? Nyeri, gitu ya. Jadi itu yang bisa Anda harus tahu bahwasanya membedakan aktual dengan potensial dan risiko itu. Kalau aktual sudah nyata, sudah saat ini ada masalah. Dan sudah ditandai oleh data objektif dan data subjektif. Ya, itu yang aktual. Kalau yang resiko juga saat ini sih, artinya udah ada saat ini, tapi belum menunjukkan apa? Tidak ada datanya, tetapi ada faktor risiko, misalkan risiko jatuh. Betul. Ya, gitu ya. Terima kasih sudah. Jadi tolong didengarin ya yang di kelas ini. Anda bisa belajar juga dari teman Anda. Jadi itu maknanya, itu maksudnya, itu tujuannya kita berkumpul di ruang kelas. Ya. Oke, jadi harus tahu perbedaan apa diagnosa potensial atau resiko, apa diagnosa keperawatan yang aktual. Ya. Dan satu lagi diagnosa wellness. Diagnosa wellness itu apa ya? Ingat nggak diagnosa wellness? Yang health promotion bukan, Bu? Betul, yang health promotion ya. Jadi ada 3 kan tadi. Ada aktual, resiko atau potensial, dan ada wellness. Yang wellness itu adalah tadi apa yang health promotion. Ya, artinya sudah kesiapan dia untuk mengikuti misalnya apa ya, edukasi tentang penyakitnya. Ya, bagaimana dia untuk supaya patuh terhadap obat-obatan yang harus diminum, itu semua. Atau bagaimana seseorang itu mempertahankan kesehatannya. Ya. Jadi biasanya kalau pasien yang di rumah sakit, yang dirawat itu nanti ada masanya kita melihat wellness-nya. Tapi saat dia dirawat, yang kita utamakan adalah, yang kita prioritaskan adalah masalah yang aktual dan resiko atau potensial. Ya, jadi nanti kamu jangan bingung. Kapan sih? Berarti kapan dong menggunakan diagnosa keperawatan yang wellness? Pasti ada pertanyaan itu ya kalau kalian yang kritis ya. Pasti ada pertanyaan itu. Nah, kita akan menggunakan itu ketika kita sudah melihat si pasien itu sudah siap enggak untuk hal tersebut. Nah, kalau nanti Anda belajar di komunitas, di keluarga, itu berlaku diagnosa wellness itu. Ya, sama dengan kita supaya apa ya, kita tetap apa ya, menjaga supaya jangan seseorang itu masuk ke dalam satu penyakit. Oleh sebab itu wellness-nya itu harus dipertahankan. Itu maknanya ya.
Oke, kita lanjut dengan komponen dari diagnosa keperawatan atau masalah keperawatan adalah problem, etiologi, dan symptoms. Ya, problemnya ini adalah PESS. Kalau problem adalah masalahnya, etiologinya adalah penyebabnya, symptomsnya adalah tanda dan gejalanya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk yang diagnosa keperawatan. Karena nanti di mana di soal itu akan udah langsung saya masukkan ke ini, ke seperti ini nih. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan intake yang tidak adekuat ditandai dengan apa? Berat badan menurun. Kalau Anda kemarin sudah membahas ini atau sudah ada mengerjakannya di apa di tugas ya, nilai tugas atau kuis kan harus Anda upload besok ya. Anda sudah belajar sebenarnya di sana secara langsung. Dia kita lihat dari IMT, indeks massa tubuh pasien. Tapi indeks massa tubuh ini Anda harus tahu berapa normalnya, ya. Oke, ini juga diagnosa keperawatan, bersihan jalan napas tidak efektif adalah P-nya, berhubungan dengan apa? Peningkatan produksi sputum adalah etiologinya. DO-nya adalah ditandai oleh pasien susah bernafas, sesak, respiratory rate-nya berapa kali per menit. Ini sudah komplit ini ya. Yang mana P, yang mana E, yang mana S. Udah harus ingat ya, karena ini hanya review, so I will not explain in detail. I'll just to remind you only. Oke, ada pertanyaan tentang ini karena kalian kayaknya harus ada kelas jam 10 ya. Ada nggak kelas jam 10? Atau gimana? Ada Bu BT. Ada Ibu. Ada Bu, BTS. Oke, berarti kita harus kencang ini. Dikit lagi ya, udah jam berapa ini? 9.37, oke. Ada pertanyaan tentang diagnosa? Nah, ini juga ada nih, ada masalah aktual atau risiko, ada juga masalah kolaboratif. Apa yang disebut kolaboratif ya? Oke, ada pertanyaan tentang diagnosa? I hope it is clear lah. Biar kita lanjut ke intervensi ya. Intervensi masih ingat nggak kalian? Ibu Yo yang masuk ya, intervensi implementasi. Oh sorry, goals. Aku ketutup ya? Enggak. Kalau di goals itu apa yang kita ceritakan ya, tujuan? Langkah ketiga. Karena di saya nggak ada PPT-nya Bu Yo. Jadi dari soal-soalnya itu, di goals itu nanti tujuan itu outcomes ya. Tujuan, goals, outcomes itu sama. Di sana Anda harus menentukan spesifik waktu. Dengan menggunakan SMART. Hasil yang diharapkan apa? Seperti yang Ibu katakan tadi. Harapannya apa di intervensi itu? Di goals itu ya. Jadi ada tupen, ada tupan. Tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Menentukan tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang adalah berdasarkan apa? Diagnosa. Kalau diagnosamu nyeri, demam, itu tupankah yang Anda angkat atau tupen? Tupen. Pendek ya. Jadi jangan tunggu sampai 72 jam baru kamu harapkan itu demam turun. Tidak boleh seperti itu. Jadi paling tidak ya dalam waktu 8 jam itu demam sudah turun atau nyeri sudah berkurang ya. Tapi kalau kamu angkat diagnosa keperawatannya obesitas atau defisit nutrisi, nggak mungkin dalam waktu 8 jam obesitasnya menurun, berkurang ya nggak? Iya, Nggak mungkin berat badannya langsung meningkat dalam 8 jam. Oleh sebab itu kamu angkat di tupan minimalnya maksimalnya berapa? 72 jam atau 4 kali 24 jam lah ya. Jadi di sana nanti Anda harus lihat di intervensi itu apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat ya. Itu soal-soal nanti di sana. Dan juga di intervensi itu juga harus Anda perhatikan terkait dengan kriteria hasilnya itu haruslah SMART. Udah diajarkan ya SMART itu SMART. Specific, measurable, achievable, timely, and rasionalnya itu. Ya. Jadi itu harus dilihat di soal-soal intervensi. Nah, kalau masuk ke, di tujuan, bukan di intervensi. Di tujuan itu harus ada kriteria hasilnya itu memenuhi SMART tadi. Specific, measurable, achievable, timely, and rational.
Smart, rational and timely, ya. SMART. Oke. Ada yang tidak diketahui, yang kurang dimengerti terkait dengan intervensi? Sorry, bukan intervensi, goals, tujuan, goals, outcome. Ada? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut dengan intervensi. Oke. Sorry, sebelum intervensi. Kalau kita merujuk ke mana namanya, ingin merumuskan apa namanya, merumuskan tujuan, kita menggunakan buku yang mana ya? Yang dari keempat buku itu? NOK. SLKI. SLKI dan SLKI dan Kiki. NOK ya, NOK. NOK. SLKI, tujuan itu kan luaran ya. Jadi ketika nanti Anda ada pertanyaan tentang itu, apa referensi yang kita gunakan dalam merumuskan tujuan? Nah, kita harus menggunakan referensi ke mana? SLKI atau NOK. Oke. Nah, kita langsung lanjut ke mana namanya, ke intervensi. Kalau intervensi apa yang kita gunakan rujukannya? Siki, Bu. Dan Nik. Oke, good. Siki ya. Siki itu kan standar intervensi keperawatan Indonesia. And NOC is Nursing Outcome Classification. Itu yang kita indikan, yang kita gunakan untuk melihat intervensi apa yang akan kita lakukan untuk menyelesaikan diagnosa keperawatan atau menyelesaikan masalah keperawatan. Oke. Alright, semoga lah kalian bisa menjawab nanti. Nah, ketika kita ingin melanjutkan apa namanya, ke rencana tindakan tadi, ke intervensi, bagaimana sih kita membuat rencana tindakan itu? Di PPT-nya Bu Yo ada itu pasti. Ya, nanti dibaca. Karena yang masuk itu kan Bu Yo ya, intervensi sama itu Bu Yo ya. Rencana tindakan keperawatan itu apa itu? Merupakan apa itu? Ya. Dan juga contoh dari tindakan keperawatan itu kan ada ya, tindakan mandiri dan tindakan kolaborasi. Kalau tindakan mandiri, apa arti dari tindakan mandiri itu ya? Siapa yang bisa jawab? Yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan perawatan yang dilakukan sendiri, Bu. Oke, contohnya apa? Memberi posisi singular, Bu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Soal-soalnya seperti itu. Kalau tindakan kolaborasi, tindakan yang gimana itu? kayak kolaborasi dengan dokter, Kolaborasi dengan farmasi, Kesehatan lainnya, Bu. bioterapi, Kalau tindakan kolaborasi itu contohnya apa? Pemberian obat, Pemberian nutrisi. Iya, pemberian good. obat. Iya, terima kasih yang menjawab ya, berarti dia mudeng. Semoga nanti nilainya bagus. Kurang lebih seperti itulah di soal-soal intervensi nanti ya. Oke, kita lanjut dengan implementasi. Implementasi itu apa yang membedakan intervensi dengan implementasi? Intervensi. Intervensi itu perencanaan, kalau implementasi itu yang sudah kita lakukan. Iya, bukan yang sudah. Implementasi itu adalah melaksanakan intervensi atau melaksanakan perencanaan. Ya, intervensi itu kan, di kolom intervensi itu kan rencana yang akan kita lakukan, ya enggak? Nah, implementasi pelaksanaannya. Ya, jadi misalnya tadi suhu tubuhnya itu atau diagnosa keperawatannya itu adalah hipertermi. Nah, di intervensi kita adalah contoh salah satunya pantau tanda-tanda vital, terutama titik 2 suhu tubuh kan gitu ya di intervensi. Sementara di implementasi adalah apa? Harus ada kata kerjanya. Ngapain? Memantau suhu tubuh pasien dan juga harus ada apanya? Hasilnya.
Hasilnya berapa suhu tubuhnya? 39 derajat Celcius, gitu ya. Itu yang membedakan. Oke. Itu harus Anda tahu. Apa perbedaan intervensi atau planning, perencanaan dengan implementasi. Jadi biasanya ini, kalau Anda nanti di rumah sakit, betul-betul merawat pasien, di kolom intervensi belum ada data dan belum ada waktu. Ngerti? Dan di kolom implementasi sudah ada waktu, jam berapa kamu melakukannya, dan apa hasilnya itu sudah ada. Itulah yang membedakan intervensi dan implementasi. Bisa diikuti? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Semoga ya, semoga. Nah, kurang lebih seperti itu. Baru kita masuk lanjut ke mana namanya evaluasi. Evaluasi itu apa ya yang kalian tahu tentang evaluasi? Di kolom evaluasi apa yang kita tuliskan di sana? SOAP. AP, Bu. Kalau S itu adalah apa? Data subjektif ya. Ya. Kalau O-nya, Objektif. kalau contohnya tadi di suhunya, pasien diagnosa keperawatan pasien tadi suhu tubuh meningkat atau hipertermi. Kita sudah lakukan segala macam. Tadi sampai kolaborasi kita sudah lakukan. Kalau di evaluasinya, contohnya kita anggap tindakan kita itu sudah berhasil. Atau yang kita lakukan itu sudah berhasil. Nah, di subjektifnya apa yang kita isi ya? Pasien mengatakan Keluhan pasien. sudah Keluhan membaik. pasien mulai berkurang. Oke. Pasien mengatakan sudah tidak Demam lagi. demam lagi. Demam lagi. Oke, objektifnya apa? Suhu tubuhnya Tubuh pasien 36,5 derajat Celcius. jadi 37 derajat. Ya, suhu tubuh klien sudah 30 kembali ke normal menjadi 37 derajat Celcius. Hanya analisisnya Masalah keperawatan Masalah sudah keperawatan teratasi. sudah teratasi. Masalah keperawatan teratas. oke, masalah keperawatan atau diagnosa keperawatan sudah teratasi. Teratasi nggak usah pakai kata sudah. P-nya Intervensi diberhentikan. ya, intervensi dihentikan. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Tapi seandainya masalahnya pasien belum turun-turun demamnya, udah walaupun sudah 8 jam. Ada tuh nanti kalau sudah rusak termoregulasi pengatur suhu itu demam terus. Apa yang kita tuliskan? Intervensinya Masih dilanjutkan. Ya, Lanjutkan. intervensi dilanjutkan. Suhunya masih tetap ya. Oke. Di situ selain itu Anda harus tahu apa sih namanya? Ada evaluasi sumatif, ada evaluasi formatif, ya enggak? Nanti coba dibaca lagi. Apa yang membedakan apa perbedaan dari evaluasi sumatif, apa perbedaan evaluasi formatif? Itu tolong dipelajari. Oke. Alright, kayaknya kurang lebih seperti itu. Jadi jumlah soal itu hari Senin sebanyak 50 soal ya. Jadi multiple choice, tidak ada essay. Ya. Dan saya umumkan dengan tegas di sini hari Senin jam 8 kalian sudah di auditorium. Dengan membawa laptop yang fully charge karena tidak ada di sana colokan-colokan atau handphone. Karena kita tetap masih paperless, tidak menggunakan paper, masih membagi link nanti di sana. Ya. Jadi upayakan handphonemu fully charge atau juga laptopmu tercharge dengan betul, atau upayakan bawa power bank, power bank, ya. Oke, jadi nanti akan digabung A1, A2, dan A3, kita akan mengadakan UTS di hari Senin tanggal 8 dan jam 8. Siapa yang masih di kampung silahkan pulang. Tidak ada toleransi bagi saya.
Masih ada yang di kampung? Karena saat ini tidak ada lagi masa-masa kuliah terutama keperawatan kuliah offline harus tatap muka. Ya? Jelas semuanya? Jelas, Bu. Oke, sudah Jelas, Bu. kalau ini kemarin minggu ke-9 nanti coba saya lihat ininya ya, absennya di mana? Di LMS. Ya, nanti saya open mungkin agak siangan kalau memang masih ini untuk absen hari ini. Tapi saya cek di sini ada 141 peserta. Oke. Alright. Silahkan ada yang mau ditanya atau tidak? Untuk tugas kuis yang Ibu sudah kasih, itu dikumpul besok paling lambat. Ya. Udah ada pada upload nggak? Ada masalah untuk upload? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Dan jangan menyontek. Jangan contek-menyontek. Ibu akan baca. Ya. Dan kalaupun nanti ada mencontek, kita akan lihat waktu Anda submit di LMS. Kalau misalnya si Karissa sama hasilnya nanti sama kerjaannya dengan si Dinda. Saya akan melihat si Karissa siapa yang duluan upload. Itu yang saya inikan. Itu yang saya anggap benar. Ya. Jadi tidak ada asal seperti nyontek-nyontek kemarin, dibuka di drive-nya, dicontek dari punya temannya, gak ada begituan. Dan ini nilai yang kemarin yang Anda kerjakan ini adalah nilai kuis. Jadi nilai tugas individu sudah ada, nilai kuis sudah ada, ini nanti nilai kuis dan nilai UTS akan datang nanti, dan nilai kelompok. Setelah ini Anda akan bekerja di kelompok nanti tugasnya. Ya, nanti akan saya bagi kasus hari Senin. Ya, oke, ada pertanyaan? Alright, if you don't have any questions, I guess we have to dismiss this class. Thank you so much for joining this class. Hopefully, you can get a good mark in your mid-test next Monday. Don't forget to keep learning and studying. Yeah, remember that your task is student, means tugas kamu hanya seorang pelajar dan tentu tanggung jawab kamu hanya belajar. Ya. And don't forget also to pray. How much you do everything, if you're not praying, it's useless. Ya. Oke, ora et labora ya. Kita bekerja sambil berdoa. Ya. Alright, thank you so much. Have a nice day and I will close this class. Bye semuanya. Have a nice day. Thank you, ma'am. Thank you, Bu.